Halo semuanya, selamat datang di Mahanaim Youth Online Service pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran saudara, seluruh jiwa kita, tubuh kita, roh kita untuk kita datang dan menyembah Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia, buat segala sesuatu yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Kami percaya bahwa Engkau baik, Engkau sangat baik, tidak pernah Engkau tidak baik. Pada hari ini kami akan memuji dan menyembah-Mu. Datanglah bertahta dalam kehidupan kami walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua, saya mengajak kita semua pada hari ini datang ke hadirat Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar atas kita, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih-Nya yang besar bagi kita. Haleluya Yesus. Siapakah seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Bapa kekal, Raja surga, amin. Turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Kau Tuhan? Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi jadi manusia, kasih surga turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu Tuhan. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Siapakah seperti Kau? Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Bapa kekal, Raja surga, amin. Turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Engkau Tuhan? Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Raja kekal, kasih surga turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu, amin, haleluya. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat, amin, haleluya. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal.
kasih-Mu cukup Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu cukup bagiku, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu cukup bagiku, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, besar kasih-Mu bagiku. Amin Tuhan. Tiada terukur rahmat-Mu, haleluya. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal, haleluya Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami, kasih-Mu cukup bagiku, haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Kasih-Mu itu cukup bagiku, haleluya. Oh, Yesus, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, amin. Besar kasih-Mu Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagiku. Tiada terukur rahmat-Mu, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu bagiku. Tiada terukur rahmat-Mu, haleluya. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagiku, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau yang ku perlu.
tertandingi. Amin. Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Amin, haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Pada siapa kita bandingkan Tuhan yang maha besar? Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Haleluya. Oh, tak ada. Amin, haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoncangkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Amin, haleluya Tuhan. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Ku tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah kita. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tidak tertandingi di dunia ini. Kasih-Nya pun tidak ada yang sebanding. Hanya Dia yang memiliki kasih. Yesus yang memiliki kasih yang besar dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Haleluya.
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, oh, sungguh besar. Engkau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Oh haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar. Oh Yesus Tuhan. Hanya kepada-Mu saja Tuhan tempat kami berlari. Hanya kepada-Mu saja Tuhan tempat kami Tuhan pergi. Haleluya. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Sebab kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Tuhan, haleluya. Shalom Hovers. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja bukan? Gimana tadi praise and worship-nya? Semoga kita selalu connect dengan Tuhan. Oke, di masa pandemi seperti ini, kita wajib untuk tetap cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang overcoming the temptation of lifestyle. Pentingnya kita belajar soal gaya hidup, supaya kita bisa mengatasi gaya hidup yang kurang tepat, kurang benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya akan membuka satu ayat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang menarik dari ayat ini adalah bahwa Kristus Yesus adalah sebuah role model, sebuah sosok panutan yang perlu kita pelajari soal gaya hidupnya. Kebetulan kita hari ini belajar soal gaya hidup. Saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir, apa sih gaya hidup? Nah, menurut yang saya amati, yang saya juga pernah terjadi dalam kehidupan saya, gaya hidup ini adalah seperti ini, yaitu pola tingkah laku sehari-hari segolongan orang dalam masyarakat. Gaya hidup itu apa? Menyangkut cara hidup yang menjadi kebiasaan, misalnya penampilan kita, lalu makanan yang kita makan, relasi, cara kita bicara, cara kita mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kita ini punya public figure atau sosok yang kita teladani? Baik itu hamba Tuhan, artis, selebgram, dan lain sebagainya. Waktu kita mengamati hidup mereka, otomatis kita selalu punya gambaran soal apa sih ya, penampilan mereka tuh seperti apa sih? Gaya hidup mereka seperti apa sih? Ataukah mereka glamor, ataukah mereka sederhana? Mobilnya apa? Rumahnya seperti apa yang mereka lakukan, gimana cara berbicara mereka, gimana cara mereka berkomunikasi, mereka punya relasi yang seperti apa, kemudian cara mereka mengatur keuangan seperti apa, sehingga mereka bisa sukses, apa yang mereka punyai, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah gaya hidup yang seringkali tanpa kita sadari, kita pun belajar loh teman-teman. Pertanyaannya sekarang seperti ini, apakah gaya hidup kita, gaya hidup orang Kristen ya, sesuai dengan pengikut Kristus? Ya kita perlu menyadari bahwa setiap kita, saya dan Anda memiliki gaya hidup yang berbeda. Karena kita dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, kita mempunyai kebudayaan yang berbeda, tapi kita punya satu persamaan yang sama, yaitu apa? Kita memiliki gaya hidup seorang Kristus Yesus. Nah, next saya akan membicarakan soal generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Ada fakta dan data, saya ambil dari tirto.id. Berikut ini data dan fakta ya. Akses informasi, yang pertama akses informasi. Ada 35,2% kita mengakses informasi melalui media sosial. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, tahun demi tahun, otomatis semua informasi sangat cepat sekali berganti dan bergilir. Nah kemudian, rata-rata setiap kita mengakses lewat ponsel media kita sekitar 90%, yaitu kita mengakses internet. Seringkali kita juga menggunakan smartphone kita 3 hingga 5 jam per hari, bahkan lebih. Mungkin kita lupa untuk tidur, istirahat, kita lupa untuk makan, kita lupa untuk belajar, kita lupa untuk bersosial di mana tempat kita seharusnya berada di lingkungan sekitar kita. Kita lupa. Bahkan waktu kita ngumpul pun kita sibuk dengan gadget kita, bukan? Nah, kemudian untuk fashion, itu lebih dari 90% kita membeli produk di mall, di pusat belanja, dan lain sebagainya.
Dan lebih dari 70% kita memutuskan sendiri merek yang hendak kita beli, yang hendak kita pakai. Misal Adidas, Nike, dan Zara. Merek-merek itu yang paling umum yang biasa kita jumpai, ya kan? Kemudian untuk kuliner, seringkali kita suka makan junk food. Kenapa? Karena yang pertama jelas itu siap saji. Yang kedua Instagramable. Kita sering pergi ke kafe, kita sering pergi ke KFC atau ke McD, Burger King mungkin, dan lain sebagainya. Starbucks. Supaya apa? Mungkin supaya kita terlihat lebih, wih, ini orang kelihatan lebih oke nih. Oh, ternyata bener di Starbucks, jelas orang ini orang punya misal. Oh, ini suka nongkrong nih di McD. Oh, jelas karena temannya banyak mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hiburan, kita sering streaming musik, baik pop barat maupun Indonesia, maupun Korea juga. Nah, kebanyakan kita suka menonton film drakor, film drama Korea, live streaming, atau kita download film-film drakor, download film-film barat mungkin, dan lain sebagainya. Salah nggak sih kok? Nggak salah kok. Itu bagus selama kita bisa maintenance waktu kita. Kita tahu kapan waktunya kita menggunakan smartphone kita tahu kapan menggunakan internet kita untuk belajar, untuk kita waktunya untuk makan, waktunya kita berkeluarga dengan papa mama kita, kakak dan adik kita. Gak heran setiap kita menghabiskan waktu sekitar 1 hingga 5 jam per hari untuk main game. Mayoritas kita main game dengan online dan aplikasi, ya kan? Untuk liburan, lebih dari 90% kita memilih liburan di dalam negeri. Tempat itu biasanya tempat-tempat yang untuk syuting artis, orang-orang famous, dan lain sebagainya. Sehingga nggak heran kita tuh suka kepo. Oh, tempat ini seperti apa sih? Nah, akhirnya kita ke sana nih. Terus, oh, di tempat X misalnya, kok rame banget nih? Kayaknya bagus nih, view-nya bagus. Kalau kita ke sana, kita bisa foto-foto. Kalau kita ke sana, kita bisa lebih up to date. Betul? Itu yang terjadi di zaman sekarang, generasi sekarang. Nah, satu waktu saya pernah mengadakan riset pribadi ya. Jadi di Instagram, lewat Instagram saya @samuel_gunawan. Waktu itu saya mengajukan 10 pertanyaan kepada netizen. Nah, berikut ini kita akan bahas satu persatu soal gaya hidup mereka, terutama anak-anak yang kelahirannya di tahun 1995 hingga 2010. Berikut ini kita akan bahas yang poin yang pertama. Saya pernah menanyakan seperti ini, gaya hidup generasi Z sekarang tuh seperti apa sih? Ternyata sebagian besar mereka menjawab gaya hidup generasi Z sekarang serba online. Setelah saya pikir, saya merenungkan dan saya berdiskusi, baik teman-teman dari netizen maupun saya diskusi langsung waktu saya ketemu dengan anak-anak generasi Z. Mereka berkata seperti ini, kok zaman sekarang itu serba online. Kita mau makan saja ya, kita nggak perlu datang ke tempat nasi goreng misal. Kita hanya perlu pesan lewat aplikasi Gojek, GoFood misalnya, GoGrab, dan lain sebagainya. Tinggal pesan aja. Iya sih, betul juga. Saya bandingkan dengan generasi di mana waktu saya masih seusia kalian, waktu saya masih SMP, SMA. Saya berpikir bahwa, wih, zaman sekarang lebih beruntung. Serba gampang, serba mudah, serba efisien. Gak heran, seringkali anak-anak zaman sekarang lebih boros. Betul? Nah, kita akan bahas, kita akan kumpas. Poin yang kedua, saya pernah tanya nih ke anak-anak nih, ke anak-anak generasi Z. Waktu kalian ke kafe, kira-kira tuh berapa kali? Dalam 1 bulan mungkin atau 1 minggu lah. Nah, sebagian besar mereka menjawab,
Saya pergi ke kafe itu antara 1 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Wow, saya mulai berpikir bahwa seperti ini. Oh, berarti setiap anak-anak, kenapa sih kok bisa mereka datang ke kafe lebih dari 1 kali? Karena apa? Mungkin mereka suka kumpul-kumpul bersama. Mereka suka menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka itu adalah ini loh, kami anak-anak muda suka kumpul-kumpul, kami suka bersosial media. Salah nggak kok? Nggak salah kok. Selama itu baik dan selama itu benar, dan selama itu kalian bisa memanage keuangan kalian dengan baik. Ingat, kalian boleh pergi, kalian boleh mengeluarkan uang seberapapun, tapi kalian harus menyisihkan untuk menabung. Harus. Nah, yang ketiga, hangout. Saya pernah nanya, waktu kalian hangout itu berapa uang yang habiskan untuk kalian hangout? Kebanyakan dari mereka menjawab 50 hingga 100 ribu, bahkan lebih. Untuk apa saja? Untuk makan, untuk jajan, dan untuk beli barang-barang. Nah, poin yang keempat, generasi milenial, generasi Z menghabiskan waktunya itu 1 sampai 2 kali untuk pergi ke bioskop. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini masuk dalam musim corona, atau kita masuk dalam pandemi corona seperti ini, bioskop tutup. Tapi sebelumnya ternyata setiap kita sebulan minimal sekali pasti akan datang ke bioskop. Ya, tidak menutup kemungkinan saya pun juga seperti itu. Pada waktu itu 1 bulan sekali saya nonton ke bioskop. Tujuannya apa? Supaya saya pengen ngerti film ini apa nih yang up to date. Baik apa enggak? Baik. Salah apa enggak? Enggak salah. Selama apa? Selama kita bisa menjaga komitmen kita untuk menabung. Nah, selanjutnya traveling. Orang-orang yang traveling itu menghabiskan uangnya di bawah 2 juta untuk di dalam negeri. Sedangkan untuk di luar negeri, untuk kita pergi ke luar negeri, menghabiskan uang di atas 2 juta. Kemudian poin yang keenam, untuk belanja online sekitar 200 hingga 500 ribu, bahkan lebih. Kuota internet 50 sampai 100 ribu per bulan. Kemudian apalagi? Hal-hal yang membuat boros adalah makan, nyemil atau jajan. Untuk skincare mungkin buat wanita-wanita, buat cewek-cewek supaya terlihat lebih cantik. Aksesoris HP, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Poin yang ke-9, seringkali waktu saya tanya nih, kamu bisa nabung nggak? Bisa kok. Berapa kamu bisa nabung sebulan? Berapa persen dari uang yang bisa kamu kasih dari orang tua? Mereka selalu akan menjawab seperti ini. Kalau dipikir-pikir, saya nabung itu paling di bawah 50%. Mungkin 10 range-nya 10 sampai 30%. Bahkan paling hebat bisa nabung sampai 50%. Sisanya apa? Sisanya untuk gaya hidup mereka. Nah, yang ke-10. Setelah saya tanya dari poin 1 sampai poin 9, saya nanya seperti ini. Kira-kira menurut kalian lebih besar mana antara pemasukan dengan pengeluaran? Hampir semua, 99% mengatakan bahwa lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, pertanyaan seperti ini teman-teman. Apakah gaya hidup kita hari ini betul-betul gaya hidup orang Kristen, pengikut Yesus Kristus? Kalian bisa jawab itu di dalam hati kalian masing-masing. Pastikan setiap kita hari-hari ini kita belajar gaya hidup yang benar. Nah, kemudian saya akan membuka di 1 Yohanes 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah.
dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya ulang sekali lagi. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seperti ini teman-teman. Ada banyak cerita yang hari-hari ini saya dengar. Setiap kita ingin menampilkan sesuatu hal yang bagus. Ingin menampilkan identitas kita di hadapan banyak orang. Hey guys, asal kalian tahu, kita ini product from heaven. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Seharusnya yang perlu kita tonjolkan bukan dengan apa yang kita lihat di hadapan manusia. No. Seharusnya yang kita tonjolkan adalah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat bahwa cara hidup kita, penampilan kita, cara berbicara kita, berpikiran kita, cara kita melakukan tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pertanyaannya hari ini adalah seperti ini. Bagaimana sih gaya hidup yang ditawarkan dunia kepada anak-anak Tuhan di zaman sekarang? Saya di sini mencatat ada 3 poin. Poin yang pertama adalah gaya hidup modern. Kenapa saya tulis di sini poin pertama gaya hidup modern? Saya pernah mengalami zaman di mana saya waktu itu waktu saya berhubungan dengan teman-teman saya yang di luar kota itu menggunakan surat, menggunakan pos. Jadi waktu itu pos dan surat itu adalah sebuah hal yang menurut kita tuh sudah asik banget, ya kan? Ternyata di zaman sekarang smartphone itu sangat-sangat penting buat kehidupan kita. Gak cuma anak-anak seusia kalian, tapi buat saya pun juga sangat penting. Nah, apa sih dampak dari negatifnya dari smartphone yang kita pakai ini, yang kita gunakan setiap hari? Seperti ini teman-teman. Menjauhkan orang yang dekat, mendekatkan orang yang jauh. Saya ulang sekali lagi ya. Menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Artinya seperti ini. Seringkali waktu kita kumpul bareng keluarga, kita makan bareng keluarga mungkin, atau kita berada dalam satu ruang keluarga, kita mempunyai kesibukan masing-masing bukan? Kita nggak bisa lepas dari handphone. Padahal yang hari-hari ini Tuhan pengen apa? Tuhan tuh pengen supaya kita waktu kumpul dengan keluarga, waktu kita kumpul dengan teman, sahabat dan lain sebagainya, kita itu membangun relasi, membangun sebuah komunikasi, bukan lewat smartphone, tapi face to face antara satu dengan yang lain dengan kita. Itulah seringkali gaya hidup modern membuat kita masuk kepada tren-tren yang seharusnya tidak kita lakukan. Betul? Nah, kemudian yang kedua, gaya hidup hedonis. Nah, teman-teman pasti tahu ya, di sini kita yang punya YouTube, kita pasti akan lihat YouTube selebgram di sana yang menanyakan hal-hal seperti ini. Berapa sih outfitmu? Kemudian si orang yang ditanyakan ini lalu memberitahukan bahwa harga bajuku segini, harga sepatuku segini, celanaku segini, jamku dan lain sebagainya. Kemudian ada yang juga yang bertanyakan, berapa sih isi ATM-mu, ya kan? Berapa sih harga gadgetmu dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini anak-anak Tuhan diarahkan untuk ke sana, melihat sesuatu hal dari sudut pandang duniawi. Kemudian poin yang ketiga yaitu gaya hidup bebas atau gaya hidup liberalisme atau kebebasan. Saya lihat hari-hari ini anak-anak muda itu susah diatur. Kenapa? Karena seringkali mereka memiliki pendapat yang jauh lebih benar mungkin daripada orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua. Padahal belum tentu apa yang mereka pikirkan belum tentu benar. Nah, seringkali saya melihat bahwa gaya hidup mereka, gaya cara mereka berpacaran dan lain sebagainya itu merupakan sebuah hal atau tantangan tersendiri di zaman kalian. Karena apa? Karena hari-hari ini kita bisa mengekspos segala sesuatunya dengan mudah melalui internet, melalui YouTube. Dan kita juga selalu memiliki pemikiran yang jauh lebih luas daripada orang-orang yang sudah mendahului kita. Apakah itu benar? Belum tentu benar teman-teman. Apakah itu baik? Belum tentu baik semuanya. Karena kita harus bisa menfilter
adalah sangat penting untuk kita punya bapak rohani, mentor, kakak rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa diarahkan. Karena seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita dapat, informasi-informasi yang kita dapat hari ini, itu belum jadi filter. Penting banget untuk kita diingatkan supaya kita boleh beroleh hikmat dan kehidupan yang baik. Seringkali hidup yang bebas itu membuat kita menjadi liar, susah diatur, berontak dengan orang tua. Padahal kalau kita boleh belajar merendahkan hati kita, kita boleh merenung. Hari-hari ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini mungkin menjadi sebuah penyesalan karena mungkin kita tidak mendengarkan apa kata orang tua, mendengarkan apa kata mentor, kakak rohani kita, mendengarkan apa kata teman-teman yang membuat pendapat mereka itu sebenarnya betul, tapi hari-hari ini kita mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Nah, kemudian pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan Anda? Gimana dengan kamu? Apakah gaya hidupmu sudah benar? Atau justru 3 poin tersebut, gaya hidup yang tadi saya paparkan, itu malah kalian hidup di dalam salah satunya. Saya akan membuka satu ayat, yaitu di Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan ini sudah clear, sudah jelas bahwa apa? Seringkali hal dunia dengan hal rohani itu serupa, seolah-olah itu baik. Makanya di akhir kata-kata ini, apa yang baik itu adalah level paling dasar. Kita melakukan hal kebaikan. Semua orang pun melakukan hal kebaikan, teman-teman. Agama lain pun mengajarkan kebaikan. Contoh di agama sepupu kita, mereka ada zakat, mereka ada uang tertentu yang mereka setorkan untuk satu organisasi dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal-hal kebaikan, teman-teman. Nggak cuma sekedar kita melakukan hal yang baik, tapi kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu berkenan kepada Allah. Untuk kita boleh berkenan kepada Allah, kita harus benar-benar mengerti konsep dan nilai-nilai yang benar soal firman Tuhan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian apalagi? Dan yang sempurna. Untuk menuju kesempurnaan kita harus melewati 2 tahap. Yang pertama, apa yang baik, kemudian yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kita boleh sempurna. Sehingga hidup kita bisa memiliki gaya hidup yang benar-benar sempurna seperti Kristus Yesus telah hidup. Ada amin? Amin. Nah, saya akan membahas ke poin berikutnya. Ini adalah hal yang paling penting. Apa sih 4 prinsip gaya hidup pengikut Kristus? Mari kita bedah satu persatu. Poin yang pertama yaitu adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya ulang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya benar-benar mendapatkan satu hal. Poin yang paling penting adalah apa? Yang pertama, nilai kekristenan itu bicara soal doa. Bagaimana gaya hidupmu hari ini? Apakah engkau sebelum tidur dan setelah bangun tidur engkau berdoa? Atau yang engkau cari adalah handphone Anda? Itu menjadi jawaban di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah karakter Kristus. Masihkah engkau mempunyai nilai-nilai mengasihi sesama? Mengampuni sesama? Kepada orang tua kita mungkin yang seringkali kita hari-hari ini berontak, atau nggak sesuai dengan pemikiran kita, jalan kita. Teman-teman kita bagaimana kabarnya? Apakah engkau masih bisa mengasihi mereka? Apakah engkau masih bisa mengampuni kesalahan-kesalahan mereka?
Coba renungkan itu. Apakah gaya hidupmu sesuai dengan firman Tuhan? So mari hari ini kita belajar bahwa gaya hidup yang pertama yaitu gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan poin yang kedua, gaya hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya mau cerita di poin yang kedua ini teman-teman. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan seperti ini. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya tuh bisa sharing firman Tuhan, bahkan saya bisa pelayanan di depan mimbar. Saya nggak pernah kepikir itu. Tapi beberapa tahun yang lalu seorang Samuel memiliki komitmen. Pada waktu itu pertemuan saya dengan Tuhan pribadi lepas pribadi membuat saya menyadari bahwa karya Yesus di kayu salib itu tidak bisa membayar kebaikan kita hari ini. Apapun kita yang lakukan hari ini itu semata-mata hanya karena wujud kita cinta sama Tuhan. Apakah kalian harus pelayanan di depan mimbar di dalam gereja? No. Enggak. Dimanapun kalian berada hari ini, kalau kalian bisa melayani Tuhan, ayo layanilah. Kalau kau punya kapasitas yang lebih, kalian bisa melayani di gereja. Kalau kau bisa melayani kapasitas yang lebih, ayo mari kita sama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan sampai hari-hari ini kalian tertinggal dengan yang lain. Sedangkan yang lain bisa up. Come on. Saya men-challenge setiap teman-teman untuk kalian mau menggunakan segenap tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu gaya hidup yang relevan pada pertumbuhan rohani. Kita buka satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, yang menarik dari poin ketiga ini adalah kita ini hidup di zamannya masing-masing. Antara saya dengan teman-teman di sini itu berbeda. Nah, yang paling penting adalah apa? Kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Untuk mengetahui pertumbuhan rohani kita, taunya dari mana? Ya waktu kita ngumpul, waktu kita belajar. Hari ini kita belajar tentang gaya hidup. Suatu saat mungkin kalian akan ngumpul dengan keluarga kalian akan ngumpul dengan teman-teman kalian. Menjadi pertanyaan seperti ini, sejauh mana kita bisa menjadi berkat? Sejauh itu kalian bisa relevan pada tempatnya, pada zamannya. Yang menarik seperti ini teman-teman, kita hari-hari ini pasti punya Instagram. Kalau ada yang bilang, saya hari ini saya nggak punya Instagram, itu saya rasa juga, hello, hari gini nggak punya Instagram, come on. Mungkin adalah 1-2 yang nggak punya Instagram, tapi minimal setiap kita punya Instagram. Dan di Instagram pun pasti ada followersnya. Nah, saya mau bicara seperti ini teman-teman. Waktu itu Instagram saya belum punya follower sampai hari ini yang 1000 sekian. Waktu itu hanya beberapa ratus saja. Tapi seiring berjalannya waktu, follower saya makin bertambah. Saya memiliki kerinduan seperti ini. Ini bukan keuntungan saya ya. Saya ingin menjadi berkat. Saya ingin menjadi sesuatu yang relevan di zaman sekarang. Entah itu saya bikin konten-konten yang bisa membangun pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita. Entah itu sesuatu hal yang membuat kita itu menyadari bahwa kita itu dicintai Tuhan apa adanya loh teman-teman. Lewat sharing kita, lewat kehidupan kita.
Saya mau sharing. Jadi pada waktu tahun sekitar 2013 awal, saya mengalami pergejolakan perekonomian. Saya ingat banget waktu itu main saham forex. Saya ada uang sekitar 120 juta, kemudian hancur begitu saja, tiba-tiba nol. Di rekening saya ada cuma 220.000 teman-teman, hanya karena salah menempatkan posisi. Hancur begitu saja. Uang yang saya tabung dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu hancur begitu saja. Nah kemudian saya berpikir seperti ini, Tuhan, saya ini cari uang supaya suatu saat nanti saya bisa jadi orang yang kaya. Nah tiba-tiba saja waktu uang itu hangus dan ludes begitu saja. Saya cuma bisa bersyukur, Tuhan, saya bersyukur. Oke, hari ini saya nggak punya uang. It's okay Tuhan, it's okay. Saya akan mulai dari nol. Seiring berjalannya waktu, saya mulai nabung lagi. Di usia saya yang kemarin 28 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya diizinkan Tuhan lagi untuk mengalami proses yang begitu sangat luar biasa, membuat saya tuh down. Kenapa saya down? Karena pada waktu itu uang yang saya invest, saya tanam modal ke rekan bisnis saya, semuanya hancur lebur. Kami mulai dari nol. Membangun sebuah perekonomian, mengatur set kembali, mengatur ulang kembali. Itu mulai dari nol. Sehingga saya berpikir seperti ini, Tuhan, oke, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya nggak mau hidup cuma kaya aja, tapi saya mau menyerahkan hidup saya untuk berkarya demi nama Tuhan. Nah, poin apa yang bisa saya bagikan pada sore hari ini adalah apa? Saya menjadi relevan di zaman sekarang. Karena seringkali sejarah itu terulang dan berulang. Seringkali tantangan itu selalu memiliki pola. Hari ini engkau mengalami, suatu saat nanti engkau akan mengalami juga. Tapi bedanya seperti ini, engkau akan lebih kuat, kau akan lebih hebat, dan kau akan lebih relevan pada zamanmu. Yang poin yang keempat, gaya hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayatnya ada di 1 Korintus 10 ayat ke-32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, syak itu apa? Syak itu adalah prasangka, curiga, ragu-ragu. Waktu kita menyampaikan sesuatu nilai kebenaran, teman-teman jangan ragu-ragu. Kalau Tuhan suruh kalian untuk bersaksi, jangan takut untuk dihakimi. Kalian bersaksi bukan untuk dihakimi, tapi apa? Untuk menyaksikan kuasa Tuhan ada dan nyata dalam hidupmu, teman-teman. Ayo jadi berkat, ayo jadi garam dan terang. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Karena apa? Orang-orang yang bersaksi itu bukti bahwa engkau akan disertai. Ada amin, teman-teman? Amin. Oke, saya akan closing statement seperti ini. Pengenalan akan Kristus Yesus mengubah cara pandang kita dari gaya hidup duniawi menuju kualitas hidup kerajaan surgawi. Saya ulang sekali lagi. Pengenalan akan Kristus Yesus mengubah cara pandang kita dari gaya hidup duniawi menuju kualitas hidup kerajaan surgawi. Saya akan buka di satu ayat terakhir, Filipi 3 ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku, Rasul Paulus, telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya belajar dari seorang Rasul Paulus. Siapa yang nggak tahu Rasul Paulus? Dia adalah rasul yang hebat. Dia adalah rasul yang satu-satunya rasul yang bisa memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini.
Dia membuka gereja-gereja banyak di tempat kota-kota mereka masing-masing. Yang menarik seperti ini, yang saya belajar, seorang Rasul Paulus meninggalkan harta dan tahta demi mahkota. Saya ulang sekali lagi. Rasul Paulus meninggalkan harta dan tahta demi mahkota. Sehingga saya merenungkan ayat ini, merenungkan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus mengubah cara pandang kita dari gaya hidup duniawi menuju kualitas kerajaan surgawi. Sekian dari saya, semoga sharing kita pada sore malam hari ini bisa mengubah paradigma teman-teman soal gaya hidup. Mari kita ubah gaya hidup menjadi kualitas hidup. Kualitas hidup yang berkenan di hadapan Allah, sehingga kita boleh berdampak di sekitar kita. Sekalipun kita masih muda, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk kita jadi saksi Kristus, untuk kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Mungkin ada banyak teman-teman di sekitar kita yang butuh kesaksian hidup dari kita. So guys, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk bersaksi. Sebab gaya hidup kita merupakan sebuah kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, sekian, dan God bless you. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan pesan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kesanggupan untuk terus melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, bahkan berkat pimpinan penyertaan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.